Kalau saya lihat sih keamanan itu secara nasional sih bagus ya. Saya kira tidak akan lebih baik keamanan di Amerika daripada keamanan di kita. Kalau kita buat statistically kan berapa jumlah orang yang mati karena ditembak di Amerika dan Indonesia pasti lebih banyak di Amerika kan. Atau berapa banyak insiden yang terjadi di beberapa tempat di Amerika, di sekolah, penembakan dan sebagainya, ya pastilah Indonesia itu masih lebih bagus ratingnya. Yang padahal kita negara kepulauan, berbagai-bagai macam etnik gitu. Tapi kita saya pikir masih mampu memelihara keamanan kita cukup baik. Ya, saya kan lagi di Antikong ya. Di Antikong saya dapat telepon ya, reaksinya ya tentu tidak nyaman lah ya. Kok ada begini, karena kita sudah prediksi bakal terjadi pada bulan Desember, tapi kita lihat nggak kejadian kan, tahu-tahu kejadian Januari. Terus saya berpikir salah di mana nih, tapi kan itu sebentar aja. Sekarang apa yang mau kita lakukan kan itu, kalau ini betul penyanderaan, apa langkah-langkahnya ya. Saya telepon Kapolda yang pertama, saya tanya apa yang terjadi. Ya, dia bilang dia lagi hampir baru sampai di tempat kejadian. Ya udah, saya beritahu jangan kita pernah nyerah sama teroris. Dan setelah itu saya telepon Panglima TNI, Kapolri, beritahu. Kemudian saya minta Kopassus, Satuan Kulturnya, merapat ke tempat kejadian bila diperlukan bantuan oleh polisi, sehingga backupnya itu berlapis gitu. Sementara itu Kodam juga 5 ikut mengililingin semua, ngepung. Dan kemudian saya lapor Presiden, ini begini langkah-langkah yang sedang kita lakukan. Sehingga Presiden setiap 15 menit mungkin saya update perkembangannya. Ya, itu saya langsung balik, saya lapor Presiden, saya kembali Pak ke Jakarta. Presiden bilang ya, silakan Pak, kembali aja lah. Kan saya berkali-kali di mana-mana menyampaikan ada 3 hal yang kita tidak bisa tahu. Kapan, di mana, bagaimana dia melakukan. Karena itu adalah pikiran orang. Intelijen manapun di dunia sulitlah untuk melakukan, untuk menghadapi teror semacam ini. Karena mereka berkomunikasi kadang-kadang tidak menggunakan cara-cara yang konvensional atau pakai radio begitu. Mungkin mereka pakai kurir. Nah, kurir ini kepada yang sangat tua justru lebih sulit dideteksi. Nah, kita kehilangan jejak itu, komunikasi itu kira-kira berapa, 2 minggu sebelum kejadian itu, yang hampir tidak ada kontak. Jadi ya memang selama bulan Desember kalau Anda ingat kita nangkap, kalau nggak keliru, polisi itu hampir 11 atau 12 ya. Jadi tapi kita tahu masih ada 2 sel lagi yang kita belum tangkap, yang mereka lolos. Itulah ternyata yang kemudian melakukan ini. Tapi kan 4 orang itu langsung kita bisa tindak dengan tegas gitu. Ya, koordinasi yang baik antara aparat keamanan. Karena setelah saya lihat semua punya kok data-data yang baik. BAIS punya, BIN punya, Densus punya. Jadi tinggal kita kawinkan sekarang itu, dan itu sedang kita lakukan. Nah, dengan demikian menurut hemat saya kita akan lebih baik ke depan, dan kemudian nanti kita lengkapi dengan perlengkapan teknologi yang lebih canggih lagi untuk mengatasi itu. Di samping tentu human intelligence juga tetap akan bekerja dengan lebih profesional lagi. Itu di mana-mana. Ya, sekarang selama hampir setahun lebih saya di pemerintahan ini, saya lihat sangat jelek kita. Sekarang itu yang dikerja keras oleh Presiden. Itu sebabnya kalau Anda lihat sekarang kita mampu recovery dari
pelambatan ekonomi kita sejak 2012 sampai dengan kuartal ketiga tahun lalu. Kuartal keempat tadi kan sudah diumumkan naik 5,04%, kemudian average 7,9%. Artinya kita sudah bottoming out gitu, sudah keluar dari krisis yang bisa menimpa kita tahun ini. Nah, keamanan itu menjadi penting. Jadi orang tidak bisa serta-merta ngatakan, oh ngapain Menko Polhukam juga melihat ekonomi. Itu seperti dua sisi mata uang. Karena kalau ekonomi itu tidak bagus, akan juga berdampak pada keamanan. Dan keamanan juga sebaliknya kepada begitu. Oleh karena itu, kita harus selalu memberi informasi kepada sektor ekonomi bahwa tolong dilihat ini, ada data ini gitu. Misalnya apa? Beras, misalnya gula. Nah, itu kok langka karena itu punya dampak. Kenapa? Kalau Anda lihat misalnya dari 4 teroris yang kemarin itu, seperti Afif Sunakin, itu datang dari keluarga miskin di Subang. Itu dari 9 berkeluarga itu 6 meninggal karena tidak bisa layak hidup dibuat kita. Nah, masalah kemiskinan jadi penting. Itu sebabnya program Presiden, pemerintah mengenai dana desa sekarang, itu saya kira akan punya dampak bagus mengenai kepada keamanan, punya kontribusi untuk perbaikin keamanan. Jadi kita mesti melihat holistik permasalahan itu, tidak bisa terkotak-kotak gitu. Jadi kalau Anda tanya mana, menurut saya koordinasi. Kalau ini koordinasi bisa dilakukan, kita punya orang-orang yang profesional, kita punya dana cukup untuk membeli peralatan-peralatan canggih, ya kita punya organisasi cukup bagus, jadi mestinya tidak ada masalah menurut saya sih. Kalau itu dilakukan dengan baik, artinya masalah yang bisa dikendalikan lah. Ya, saya berharap sekarang koordinasi makin baik antara kementerian ya yang di bawah saya maupun keluar dari saya, karena Presiden itu selalu membuat rapat kabinet terbatas untuk mensinkronkan semua. Nah, dari saya sendiri saya ingin punya kontribusi yang kuat untuk menjamin kepada investor-investor maupun rakyat umum bahwa keamanan itu bisa dilakukan dengan baik. Satu. Yang kedua, saya ingin bahwa kalau ada masalah-masalah yang terjadi secara sporadis di bawah misalnya kesulitan investor, saya bisa menjadi bagian komunikasi untuk penyelesaian masalahnya. Karena itu penting. Jadi mempertahankan confidence yang ada di antara khususnya investor baik asing maupun dalam negeri. Kalau itu bisa dilakukan, saya pikir tahun ini kita akan bisa tumbuh baik. 5,5 mungkin sampai dekat-dekat 6%. Dan kalau itu bisa capai, tahun depan mestinya akan lebih baik lagi. Ya, kalau saya lihat KPK kan sudah makin baik ya. Tapi direvisi Pak undang-undangnya Pak? Ya, direvisi itu kan sebenarnya bukan direvisi, disesuaikan. Ada 4 titik itu. Satu, mengenai adanya Dewan Pengawas yang orang-orang ditunjuk pemerintah dan melekat juga ke dalam institusi itu. Itu kan di mana-mana juga ada Dewan Pengawas itu. Atau kalau di mungkin oversight committee begitu. Yang kedua kan SP3. Masa kalau kamu sekarang, maaf nih, misalnya sakit seperti Ibu Haji siapa? Hajah siapa? Bu Nunung. Bukan Bu Hajah, bekas ketua BI itu. Oh, Bu Miranda. Bukan, yang Siti Oh, Fajriah. ya. Koma sampai meninggal kan tidak bisa di SP3. Apakah itu tidak melanggar hak asasi manusia? Atau tiba-tiba misalnya kamu ditahan, katakan tersangka, atau ada alat bukti baru yang ditemukan gitu. Masa nggak boleh hentikan SP3-nya? Itu juga against human rights. Apa pasti Anda punya data itu cukup, tidak ada data yang baru gitu. Nah, yang ketiga, tidak ada sebenarnya menyadap itu, hanya kita mau supaya ada prosedur di dalam itu untuk proses penyadapan. Tidak perlu ke pengadilan. Jadi internal KPK, tapi harus ada prosedur itu. Nah, yang keempat tadi mengenai penyidik independen, itu yang minta KPK sendiri. Karena tidak ada dalam KUHAP itu. Yang
Yang ada kan hanya kejaksaan dan polisi. Jadi sebenarnya tidak ada yang menjadi masalah kemarin kalau udah tambah berapa? 12 tahun umurnya, tambah 50 miliar lah, harus izin pengadilan lah, ya tambah rame kalau gitu. Jadi kalau sepanjang bertahan di situ saya kira tidak ada masalah. Ya memang karena narkoba ini sudah emergency. Kalau menurut saya sih ya teroris berbahaya. Tapi kalau Anda mau tanya saya pribadi, menurut saya narkoba ini lebih berbahaya. Masuk di semua lini, nggak ada urusan agama, nggak ada urusan suku, nggak ada urusan pangkat, jabatan, masuk aja dia. Sekarang dari data yang kita punya, kita lihat tahun lalu 25,9 juta yang terkena. Itu yang di atas, yang di bawah kita nggak tahu, mungkin lebih besar. Dan 60% isi penjara itu sekarang semua orang-orang narkoba. Dan 75% pengedaran narkoba itu diatur dari dalam penjara. Nah, 30 sampai 50 orang tiap hari mati karena narkoba. Jadi kan lebih parah daripada teroris. Ya, kalau teroris ini segmennya masih bisa ada terbatas, kalau narkoba ini nggak terbatas. Jadi jangan ada yang merasa bahwa narkoba ini imun. Kalau kamu sembahyang tiap hari, entah apapun agamamu, lantas kamu imun. Dah. Kalau sudah ada narkoba, hampir pasti dekat HIV. Pasti dekat HIV, nggak ada urusan. Nah itu kita mau generasi mana? Generasimu atau gimana mau begitu? Enggak lah kan? Nah kita harus serius menangani itu. Jadi pemerintah memang mendorong penanganan ini lebih gencar. Kita kerja keras untuk itu. Ya enggak lah. Itu kan semua kan kita ingin membuat negeri kita ini aman. Jadi kalau Anda lihat nanti revisi Undang-Undang Terorisme itu masih dibandingkan dengan Internal Security Act-nya Singapura maupun Malaysia masih lebih civilized gitu. Jadi saya kira 30 hari kan ditahan. Misalnya kita bikin perundingan di ruangan ini, ada mufakat untuk melakukan kudeta, ya kita bisa ditahan, diperiksa selama 30 hari. Ada enggak? Itu yang istilah saya itu preemptif. Sebelum kita aksi, udah diambil dulu. Nah orang yang menyiapkan fasilitas ini juga bisa ditanya, bisa diminta keterangan. Lah sekarang kan enggak. Seolah-olah ini jadi sorga buat teroris birokrasi karena nggak jelas. Nah dia pergi join foreign fighter di misalnya Syria, dia balik kita nggak bikin apa-apa. Sekarang nggak bisa. Lu kalau pergi sana kita tahu ada bukti, ya paspornya kita cabut atau sampai kita ambil kewarganegaraan putus gitu. Hal seperti itu aja. Dia kan harus bekerja keras dekat dengan polisi kan. Ya tidak mungkin lah terus nambah personil dia. Ada polisi itu aja dimanfaatin. Tapi kalau anggaran mereka betul harus tambah, dan saya lihat Pak Buas juga bekerja cepat untuk mengatasi ini, karena kemarin coba lihat tadi yang malam ya dia tangkap itu berapa ratus alat suntik itu yang ditangkap. Pastilah itu tidak steril kan. Pastilah bisa ada penyakit-penyakit yang tidak jelas di situ. Jadi sudah saatnya kita semua melakukan bahu-membahu untuk mengatasi masalah narkoba ini. Ya, ada juga masing-masing punya caranya bikin kerjanya kan. Ya Pak Anang juga kan tidak diam, banyak juga yang dikerjakan, tapi kan tidak gayanya beliau begitu. Jadi masing-masing yang kita perlu lihat outputnya aja nanti. Outputnya.